Hi. Back with me again, Tia. Welcome to my YouTube channel, Diary of Tibe. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. 2 hari lalu kalau nggak salah ya, gue tuh udah ngevlog tarotan gue sama si Akang ya, karena memang something not right sama energi gue sama dia. Setelah gue melakukan ritual buka aura yang dilakukan sama teman gue Ibe, gue ngerasa energinya gue sama si Akang nih kayak gak tune in gitu loh. Ternyata sesuai dengan dugaan gue, energi gue dan energi Akang tuh diacak-acak sama Ibe. Gue gak tahu alasannya apa. Ibe sepertinya memang tidak suka dengan si Akang tentara ini. Padahal kenal juga enggak gitu kan. Dan akhirnya gue coba untuk ngebaca energinya dia. Sebelumnya gue narotin kan, dan gue udah vlogin dan udah masuk ke YouTube channel gue. Cuman gue ngerasa kurang yakin dan kurang puas dengan tarotan sebelumnya. So gue narotin lagi dan gue vlogin lagi. Ternyata sih hasilnya nggak beda jauh ya sama tarotan kemarin. Oke, check this out untuk readingannya ya. Oke guys, readingannya ya. Oke, gue biasa pakai readingan seberat 5, 3, 1. Oke, tadi pertanyaannya kan adalah gimana kelanjutan hubungan gue sama si Kang Dani, si Kang tentara ini ke depannya, nih kelanjutannya gimana. Oke, di sini ada kartu Two of Wands. Gambar orang lagi pegang bola dunia. Tangannya yang satu pegang bola dunia, tangannya yang lain lagi berpegangan pada salah satu tokat yang ada di sini. Orang ini jelas, dan orang itu menatap ke depan. Jelas orang ini seperti sedang menunggu, dan orang ini bertahan dengan situasi yang ada, dan orang ini memang masih mempunyai hati terhadap hubungan ini, masih berharap lah terhadap hubungan ini. Ini gue atau dia? Bisa jadi gue. Karena sejujurnya memang ini lagi berat. Gue kemarin tarotin si Akang tentara, tapi karena energinya lagi berat, mood gue juga lagi uring-uringan, lagi gak stabil. Jadi gue coba tarotin lagi hari ini. Ini mood gue tidak stabil. Perasaan gue ke si Akang tiba-tiba menjadi flat. Ini terjadi karena pasca malam Jumat kemarin, minggu kemarin, gue baru melakukan ritual mandi kembang plus untuk buka aura sih sebenarnya niatnya. Tapi ternyata teman gue kayaknya nih yang ngelakuin buka aura ke gue nih, ngacak-ngacak hubungan gue sama si Akang secara energi ya. Dan gue minta diganti kodam, karena kodam gue yang kemarin itu katanya serem, tapi ternyata dia baik, dan gue memang nyesel sih lepas kodam gue yang kemarin. Dan si kodam gue sendiri juga minta sama teman gue untuk dibalikin lagi ke badan gue gitu. Jadi nanti aku akan proses dengan orang yang nanam kodam baru ini supaya kodam baru ini dilepas, dan si item kodam lama gue dibalikin lagi ke badan gue. Karena walaupun serem, hitam gitu ya, tapi dia tuh sebenarnya baik dan dia sangat menjaga gue. Karena ada pergantian kodam itu yang membuat energi gue tuh kayak ngacak, dan gue kayak nggak stabil gitu dalaman gue. Mood gue nggak stabil, jadi gue pikir kayaknya ada something wrong sama kodam yang baru ini. Dan memang ternyata benar, setelah ganti kodam bukannya tambah beres hubungan gue sama Kang Dani, malah tambah ada aja masalah gitu. Oke. Tapi makanya gue coba untuk ngeliat nih energinya dan dalamannya Kang Dani itu gimana gitu. Oke, di sini ada kartu Four of Swords, gambar orang lagi tidur. Orang ini jelas kelelahan dan butuh tidur.
Ya kayaknya gue deh, ini gue memang butuh istirahat banget, istirahat yang memang benar-benar total. Pasca ya itu kodam gue diganti, buka aura yang ada bukannya malah gue beres, malah out-outan. Jadi memang gue tuh capek secara energi dan gue butuh istirahat untuk menstabilkan energi gue lagi. Ya, di sini bener kan gue bilang tadi juga apa? Sorry. Ada kartu Seven of Swords. Something greedy, something not good. Yang greedy siapa? Kayaknya bukan Kang Dani, bukan si pacar gue tentara ini, tapi yang greedy, yang cheating itu adalah teman gue sendiri yang nanam kodam baru gue ini. Gue nggak tahu maksudnya apa. Memang gue nanam kodam baru ini memang atas izin gue, atas memang maunya gue, tapi gue nggak tahu apa yang terjadi, apa yang teman gue lakukan sehingga membuat energi gue tuh sama si Akang ini ngacak-ngacak, dan ada aja masalah sama si Akang. Mungkin di Akangnya nggak terasa, tapi di gue imbasnya terasa. Gue ngerasa temen gue yang nanam kodam di badan gue ini gak jujur, karena there are a lot of drama that she created gitu loh, yang there are lots of lies that she make it. Dan ini yang gue gak terima. Energi gue diacak-acak sama dia. Energi gue dengan si Kang Dan itu, energi gue terhadap Kang Dan itu diacak-acak sama dia. Tadinya energi gue sama Kang Dan itu cukup stabil, tapi karena semenjak dia naruh kodam yang baru di badan gue, itu energi gue ke si Kang Dani itu jadi kayak ngacak-ngacak gitu. Dan memang ada masalah juga sih gue sama Kang Dani, masalah sedikit sih sebenarnya, nggak banyak. Ini kartu Page of Cups ya, but I don't know, Indians, dia ngasih cintanya ke gue si Kang Dani ini, menawarkan cintanya ke gue. Ini mudah-mudahan aja ya ini dia, bukan cowok lain. Tapi kalau bicara Page sini kan adalah anak muda, walaupun bukan anak muda, paling tidak secara sikap mungkin belum mature ya. Kalau dilihat dari sisi Kang Dani, kayaknya dia orangnya cukup mature deh. Nggak tahu nih ini siapa yang menawarkan kita. Bisa juga di Chandra sih, tapi jujur kalau bicara Chandra, gue belum siap sih untuk si Chandra tuh balik lagi sekarang dalam hidup gue. Gue lagi fokusin hubungan gue masih Akang. Gue nggak tahu ini siapa, tapi gue harap ini Akang. Dia memberikan cinta pada gue. I'm so tired, I'm so ngantuk, tapi gue harus baca ini. Ini kartu Queen of Cups. Akang tertarik sama gue karena dia ngeliat gue tuh orang yang nurturing, sabar, pengertian, perhatian, dan treat si Akang ini like a king gitu loh. Because I'm the queen, lalu gue nge-treat dia tuh seperti kingnya gue gitu loh. Itu sih yang si Kang dilihat dari gue. Oke, tebaran 5-nya udah, tebaran 3 ya sekarang. Ini ada kartu lagi Five of Swords, sama Five of Swords dengan Seven of Swords mempunyai makna yang sama, greedy dan gak pernah puas. Ini bisa jadi sih kelakuan bininya si Akang, karena bininya Akang juga emang toksik banget kelakuannya, sangat toksik. Gue gak tahu ini bininya Akang, gak tahu ini teman gue Ibe yang naruh kodam baru di badan gue nih, yang akhirnya bikin hubungan gue masih Akang tuh acak adul. But don't worry, walaupun si Ibe bikin acak adul, tidak semudah itu acak adul. Kenapa? There's a devil in here. Ibe kan membuat acak adul energi gue sama si Akang lewat sihir, lewat magic. Gue nggak tahu sih dia pakai black magic atau white magic, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini tidak akan, istilah walaupun dia acak-acak sama Ibe pun juga ujungnya sih si Akang bisa bertahan dan bisa protect dirinya sendiri dan bisa protect energinya ke gue. The devil di sini represent zodiac Capricorn.
Akang memang Capricorn. Jadi tidak semudah itu menyingkirkan si Akang dari hidup gue. Si Ibe berusaha menyingkirkan Akang dari hidup gue dengan berbagai cara, tapi tidak semudah itu Akang keluar dari hidup gue. Karena Akang itu juga punya energi dan punya kemampuan supernatural yang cukup gede gitu loh, bukan sembarangan bukan sembarangan kekuatan supernatural yang biasa-biasa aja. Dia punya kekuatan supernatural yang gede, karena iblis itu kan energinya besar. Maksudnya iblis itu bukan astral yang ecek-ecek gitu loh, dia punya energi yang besar iblis itu, dan sangat jahat, sangat kuat. Jadi kalaupun si Ibe berusaha mengacaukan energi gue mesti Akang bisa ditangkis sama Akang. Insya Allah nggak akan kenapa-kenapa. Di sini pas gue shuffle seperti biasa ada 2 yang jumping, jadi dua-duanya gue ambil. Ini ada kartu six of Pentacles dan the Strength. Ya, six of Pentacles ini adalah balancing. It's all about balancing. Di sini orang yang ada di kartu Six of Pentacles ini sedang bawa timbangan. Timbangan kan filosofinya itu harusnya balance ya, antara pihak satu dengan pihak satunya lagi. Itu. Dari sini memang ada giving and taking and giving, ada memberi dan menerima. Di sini orang ini memberikan uang dan beggar ini atau pengemis ini menerima uang. Jadi itu sebenarnya hubungan gue sama Akang tuh balance sebenarnya, karena ada take and give yang jelas lah gitu. Dan si Akang memang akhirnya tunduk sama gue. Ini kan ada gambar perempuan bisa menundukkan tuh, menjinakkan suatu singa. Singa itu adalah raja rimba yang gak mudah dijinakkan, ya kan. Tapi si mbak ini bisa menjinakkan singa ini. Kemungkinan mbak ini adalah gue dan singa itu adalah Kang Dani, pacar gue yang tentara. Ya akhirnya seberapa gesreknya dia juga akhirnya ya baliknya ke gue lagi gitu loh. Karena singa ini istilahnya sudah kemakan lah sama perangkapnya sendiri gitu kan. Bukannya ya kayak semacam itulah, kayak ketangkep jadi singa itu kan tidak mudah ditaklukkan. Tapi karena si cewek ini mungkin orangnya nurturing, sabar gitu kan, dan treat the lion as a king, ya akhirnya si lion ini luluh juga gitu loh, masuk juga ke dalam permainan gue gitu loh. Maksudnya bukannya masuk ke dalam permainan gue, tapi ya akhirnya dia bisa juga luluh gitu loh, bisa gue taklukin lah intinya. Oke. Ini kartu Five of Swords ini kan sama ya kayak kartu Seven of Swords, jadi ini nyambung nih, readingan yang spread 5 dengan spread 3 nyambung. Terus ini ada kartu the last one is the Emperor. Emperor sih kayaknya bukan si Kang Dani deh, karena elemennya si Kang Dani itu kalau dilihat dari birth chart-nya Kang Dani itu dia nggak punya energi di Emperor, seingat gue ya. Nggak ada sih energi di Emperor, itu nggak ada di dia. Jadi kalau dibilang Emperor itu kan orangnya ambisius, punya kuasa, terus juga memang dia punya jabatan sebagai raja ya. Tapi Kang Dani itu nggak kayak gitu orangnya sih, dan memang nggak ada elemen Emperor di dalam birth chart-nya Kang Dani. Gue curiganya di Emperor ini adalah si Chandra nih, karena Chandra itu kan moonnya ada di Aries. The Emperor itu represent zodiac Aries gitu loh gengs. Oke. Bottom of the deck-nya ada kartu Ten of Cups. Oh my god, ini ada kartu Ten of Cups, ada kartu Ten of Pentacles. Oh my god, ini kan pertanyaan gue, gimana hubungan ke depannya sama si Akang Dani. Ternyata kalau emang sepertinya ada pernikahan, dan pernikahannya ini cukup bahagia, karena Ten of Cups itu represent kebahagiaan, keluarga bahagia, dan Ten of Pentacles represent keluarga yang bahagia dan
selalu berkecukupan atau bergelimang harta, which is ini akan terjadi sama gue sama Akang insyaallah ya, karena I feel like he's my part of my life gitu, part of my soul, part of me Akang itu. Jadi gue ngerasa sama Akang itu adalah pasangannya gue. Oke guys, ini kartu tarot tradernya udah, kita masuk ke Romance Angel, romantic card ya, Romance Angel. Romance Angel and apa sih? Romance Angel Tarot card. Oracle, Romance Angel Oracle Tarot card. Di sini ada kartu Let your friends help you. As for and accept support from others. Gua nggak tahu di sini teman siapa nih yang terlibat dalam hubungan gue sama Kang Dani yang bisa membantu gue nggak tahu siapa, tapi katanya sih akan ada teman yang membantu. Di sini ada reconciliation, someone from your past is returning to your life. Yes, Kang Dani kan memang someone from my past dan dia returning into my life again, so reconcile kan gue sama Kang Dani. Ini ada kartu worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. See, seberapapun gue menunggu Kang Dani, ya dia memang patut sih untuk ditunggu. Jadi istilahnya nggak akan membawa mudarat di kuenya. Misalnya di sini ada kartu love yourself first. You deserve love. You are lovable. So yeah, gue rasa Kang Dani itu mencintai gue karena memang gue lovable. That's why I deserve love gitu loh. He sees me as a lovable person. That's why I decide. That's why gimana ya? Dia melihat gue adalah orang yang Kang Dani itu melihat gue sebagai orang yang wife material lah. Dalam arti wife material tuh dia ngeliat gue tuh lovable karena dia tahu gue lovable, jadi dia pun ya nggak, ya dia bersikap baik sama gue, nggak macam-macam lah istilahnya. Di sini ada kartu very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Yang gue kan decide what I want is the Kang Dani. Dan sini juga ada kartu Ten of Pentacles, keluarga bahagia yang berkelimang harta. Dan sini ada kartu Ten of Cups, keluarga bahagia saja tanpa berkelimang harta. Ini kedua angka 10 ini keluar, dan ini angka 10 ini berhubungan sama pernikahan kan ya, berarti kalau pernikahan berurusan sama jodoh ya kan. Nah di sini kartu very soon ini kayaknya ini adalah jawaban dari dua kartu ini, Ten of Cups dan Ten of Pentacles. Jadi memang aku bertanya sih secara nggak langsung, apakah Kang Dani bisa menikah? Kalaupun bisa nikah tuh gimana caranya gitu loh. Ya kan kalau misalnya untuk membentuk keluarga bahagia kan harus menikah dulu kan. Tapi karena faktor satu dan lain hal yang membuat Kang Dani itu tidak bisa menikahi gue. Cuman akhirnya seberapa pun klasik Kang Dani nolak gue, ya tetap aja ujung-ujungnya dia luluh juga sama gue, karena memang gue orangnya lovable gitu loh. Gue lovable, makanya si Kang Dani tuh ngerasa ya akhirnya luluh juga sama gue. Nah di sini very soon di sini maksudnya ya ini kali, gue akan menikah sama Kang Dani dan akan mempunyai keluarga bahagia yang serta merta bergelimang harta itu ya nanti akan terjadi dalam waktu dekat ini. Nggak tahu kapan sih, tapi terjadi dalam waktu dekat ini. Di sini ada kartu separation, time apart from your partner is on the horizon. Separation di sini, gue sama Kang Dani nggak ada kata siap separate, karena memang antara kita lagi gak ada masalah. Tapi separation di sini tuh maksudnya bisa aja si Kang Dani akhirnya cerai dari istrinya dan akhirnya menikahi gue secara sah. Begitu loh gengs. Coba yang di bawah separation apa sih? Anjay, gue cek di bawah separation apa, soulmate dong gengs. Aduh,
Berarti benar, he was meant to be together with me, he was meant for me. Dan di bawah kartu soulmate ada kartu chemistry. Yes, memang there are chemistry between me and Kang Dani. Ya mau gimana lagi? Oke guys, capek gue ngebacanya. Hai, oke. Tadi sudah ya readingannya. Untuk konfirmasi readingan yang sebelumnya, yang sudah gue upload duluan di YouTube channel gue. Ternyata sih energinya nggak beda jauh ya. Maksudnya storyline-nya bukan energinya, storyline itu nggak beda jauh dengan readingan sebelumnya. Sudah gue vlogin dan sudah gue upload ke YouTube channel gue. So, oke. Setelah ini gue bakal narutin teman gue karena dia udah request, ada beberapa teman yang request narutin, cuman emang belum gue kerjain karena gue lagi energi gue tuh lagi nggak tune in gitu loh, karena gue masih acak kadul. Iya, karena pas kasih IB teman gue itu ngacak-acak energi gue sama Kang Dani gitu kan, sama pacar gue itu. Jadi ya sudah, akhirnya gue coba tune in lagi sama energi Kang tadi. Gue zikiran nih pakai gelangnya dia nih, yang nih gelang dia yang tasbih ini nih. Soalnya gelang dia yang tasbih ini dipakai sama teman gue IB saat kemarin melakukan exorcism di salah satu rumah teman kantor gue yang memang bapaknya disantet atau mau dibikin meninggal sama ibu tirinya teman gue, alias sama bini muda bapaknya. So selama pembersihan exorcism itu si IB ini pakai gelangnya Kang Dani buat tasbihan, buat zikiran. Nah, karena dipakai inilah gue jadi pas ada gelangnya dipakai lagi sama gue ngerasa kok kayak energi Kang Dani tuh nggak ada di sini gitu. Kok gue ngerasa kayak black out aja gitu sama energinya dia. Dan akhirnya udah gue coba untuk narotin dan gue coba untuk zikiran. Gue sendiri pas lagi sholat tuh biasanya kan gue pakai tangan kosong gue nih, pakai ruas jari gue nih zikiran gitu kan. Gue nggak pernah pakai nggak pernah pakai tasbihnya Kang Dani. Tapi kemarin tiba-tiba pas lagi mau sholat ada yang bisikin gue, coba deh lo zikiran pakai tasbihnya Kang Dani. Akhirnya gue kemarin dan hari ini gue sholat, saat gue zikiran gue pakai tasbihnya Kang Dani ini, dan alhamdulillah energinya udah kembali tune in sih ke dia gitu. So guys, thank you for watching my video. I think that's it for now. See you next video. Dadah.